Jadi harus aya anu disyukuran tadi. Syukuran anu kemerdekaan Allah. Maka simkuring emot tadi, kemudian simkuring ngaoskeun dina mukadimah tadi ayat Allah taala dina minimal di lingkungan pemerintahan desa. Barangkali kalau kita melihat ke belakang, para pejuang, para pendahulu yang mungkin tidak punya niat ataupun punya angan-angan sekian tahun lagi akan seperti apa, tapi dengan dasar hati yang ikhlas demi memperjuangkan dan mempertahankan negara Republik Indonesia ini, pendahulu kita betul-betul berupaya dan berjuang seolah-olah mengorbankan jiwa dan raganya untuk Desa Hanum. Asal usul nama Hanum. Menurut legenda turun-temurun, nama Hanum berasal dari bahasa Sunda yaitu Anom. Anom yang artinya termuda. Nama Anom tersebut berasal dari epik kisah Ciung Wanara dan Haryang Banga yang berkembang di wilayah aliran Sungai Cijolang dan Citanduy. Dikisahkan pada abad ke-8 Masehi, wilayah hutan yang sekarang menjadi hulu Sungai Cihanum menjadi tempat pembuangan Dewi Pangrenyep. Dewi Pangrenyep merupakan istri yang muda dari Raja Galuh Permana di Kusuma yang dibuang oleh anak tirinya yaitu Raja Ciung Wanara. Dikisahkan setelah mengalahkan Haryang Banga dan menjadi raja, Ciung Wanara membuang Dewi Pangrenyep sebagai balasan atas pembuangan terhadap Dewi Naganingrum yang merupakan ibunya. Awalnya nama lokasi Hanum adalah hanya sekitar hulu Sungai Cihanum. Sebelum nama desa ini seluruhnya dinamakan Hanum. Berdasarkan kisah cerita tutur dari situs budaya yang di Gunung Daya Luhur, daerah ini dulu bernama Daya Luhur atau Daya Luhur. Tetapi konon nama tersebut selanjutnya diminta oleh Prabu Gagak Ngampar untuk digunakan menjadi nama ibu kota dari Kadipaten Daya Luhur pada abad 15, sehingga kemudian nama Hanum mengganti nama seluruh wilayah desa ini. Nama Hanum telah tertulis dengan jelas pada naskah Sunda kuno abad 16 Masehi, yaitu di Serat Carita Parahyangan. Nama Hanum tertera yaitu pada bagian yang menceritakan peperangan Raja Pajajaran Siliwangi Surawisesa dengan Cirebon yang terjadi pada tahun 1528. Diceritakan di Serat Carita Parahyangan tersebut, Hanum merupakan salah satu tempat yang diserang oleh Raja Pajajaran tersebut. Pasukan Surawisesa menduduki daerah Hanum untuk mengintimidasi ibu kota Kadipaten Daya Luhur. Serangan pasukan Siliwangi tersebut sampai sekarang dikenang melalui upacara adat sedekah kupat di seluruh tanah Daya Luhur. Nama Hanum sebagai sebuah tempat atau desa sampai saat ini diketahui sebagai satu-satunya di Pulau Jawa bahkan di Nusantara. Wilayah desa Hanum yang pertama-tama ditempati penduduk secara menetap berdasarkan bekas-bekas pemukiman adalah di daerah sekitar pebukitan Gunung Gadung dan Gerumbul Cimuncang, kemudian menyebar ke tempat lainnya seiring zaman. Hanum sebagai daerah perbatasan dua etnis Sunda dan Jawa, dalam sejarahnya selalu menjadi tempat yang terancam peperangan dan rawan perampokan dari era kuno sampai ke era modern. Keadaan itu memunculkan tokoh-tokoh terkenal pada leluhur desa Hanum. Nama-nama tokoh yang disebut dalam kisah legenda masyarakat desa Hanum karena kontribusinya dalam keberlangsungan hidup masyarakat di desa Hanum, diantaranya adalah Ki Jemrak dari Gunung Gadung, Eyang Bungsu dari Gunung Cimuncang, Ki Serajaya dari Gunung Gadung, Ki Bontar dari Ciloa, Ki Sadeng dari Ciloa, Ki Wanantaka dari Cimuncang, Ki Indra dari Cimuncang, Ki Janggatasdik dari Cimuncang kemudian pindah ke Rimpak Nasi, Ki Jamanir dari Cibenda, Kiai Tanpasara dari Pangatus, Kiai Takrim dari Pangatus, Ki Kertangali dari Cimelang, Ki Gedot dari Rimpak Nangsi Tengah, Nini Tapih dari Cisagu, Ki Sapela dari Kadupugur, Ki Raksangali dari Rimpak Nangsi Lor. Sedangkan tokoh era modern diantaranya Ki Kulisi Sumaria, Ki Jaya Manggala Taswar, Ki Juru Kunci Sanromi, Ki Lebe Jumad, Kiai Rasjo. Kehidupan tokoh-tokoh tersebut tertulis dalam buku sejarah desa Hanum. Jadi kalau untuk
masing-masing perannya di Desa Hanum nanti bisa ditanyakan untuk berikutnya. Yang jelas orang-orang ini adalah tokoh yang ada di desa kita. Sejarah singkat pemerintahan Desa Hanum. Menurut penelusuran sejarah, Hanum menjadi sebuah pemerintahan desa modern adalah di zaman Hindia Belanda era tahun 1830-an, yaitu pasca perang Diponegoro dan pembubaran Kabupaten Daya Luhur. Desa Hanum selanjutnya menjadi bagian dari wilayah Karsidenan Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kawadanaan Daya Luhur. Balai Desa Hanum sendiri pada awalnya berdiri di lokasi hulu Sungai Cihanum di kawasan perbukitan Baledana. Dan selanjutnya beberapa kali berpindah lokasi dikarenakan perubahan zaman dan peperangan yang terjadi di Desa Hanum. Batas-batas wilayah serta nama-nama kampung di Desa Hanum yang awal telah tertulis di catatan dan akar pemerintahan Hindia Belanda. Kepala desa pertama di Desa Hanum dikenali dengan sebutan Kiku Letik. Beliau merupakan cucu buyut dari Eyang leluhur Daya Luhur yang bersemayam di Keramat Pasarean Hanum. Berikut ini urutan nama yang diketahui pernah menjadi kepala desa di Desa Hanum. 1. Ku Letik atau Ku Alit, nama gelarnya itu. Kedua, Ku Jamit, juga itu nama gelar. Yang ketiga, Ku Saridin. Yang keempat, Ku Oder, itu juga nama gelar. Yang kelima, Ku Supardi. Yang keenam, Ku Hasan Umar. Yang ketujuh, pejabat Ku Jaya Karama. Yang ke-8 Ku Jasih atau Ku Wihatmi. Yang ke-9 pejabat Ku Suwaryo. Yang ke-10 Ku Sudaryo. Yang ke-11 Ku Koharudin. Yang ke-12 Ku Kartono. Yang ke-13 pejabat Ku Maskat. Yang ke-14 Ku Tarmedi. Yang ke-15 atau yang sekarang adalah Ku Ruswadianto. Era pemerintahan dan kehidupan kepala desa tersebut tertulis dalam buku sejarah Desa Hanum. Hanum 16 Agustus 2020 disusun oleh Lembaga Adat Desa Hanum, Ketua Eceng Rusmana, mengetahui Kepala Desa Hanum Dr. Anus Ruswadianto. Sekian, terima kasih untuk pembacaan sejarah singkat Desa Hanum. Mudah-mudahan bisa Baik nama badannya hatur uninga dumeh urang samudaya diuk matuh bela betah di bangsa yang besar adalah bangsa yang mengetahui sejarah dirinya dan menghargai cerning daya luhur kanu kulon kanu wetan kadalem kakiai kanu sarek sumarek di pasarean Hanum nguningakeun anak putu nyukcruk alur anu kapungkur mapai lacak nu baheula dilaksanakeun ku anak putu zaman ayeuna ngalaksanakeun acara tasyakuran malam kemerdekaan 17 Agustus anu ka-75 17 Agustus 2020